deh, Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah minggu lalu kita sudah membahas tentang materi apa minggu lalu? Minggu minggu lalu masih ingat materinya Tentang apa? kiamat, Bu, masih, Bu. Tentang kiamat, masa sih? Etika, Bu. Tentang Tentang etika. Sudah etika etika lah, ya Bu. atau adab Oh ya? iya, etika ya. Iya, dan sudah buat apanya namanya? Quotes-nya ya. Sudah marketplace juga. Ya, selanjutnya kita akan membahas materi kurban dan akikah. Ya, penyembelihan, kurban dan akikah. Sudah sering lihat praktik penyembelihan? Sudah, Bu. Sudah Lihat langsung, Bu. penyembelihan yang manual ya. Kalau yang mekanik ada yang pernah lihat penyembelihan mekanik di Mekanik YouTube gimana, Bu? misalnya. Nah, mekanik kayak apa tuh? Ya, nanti kita pelajari ya. Penyembelihan mekanik seperti apa? Kalau yang sering kamu lihat itu berarti penyembelihan konvensional ya atau Eh, penyembelihan pada ah, umumnya yang sering terjadi. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi penyembelihan, Ibu mau minta dulu nih kita latihan soal dulu nih ya. Oke, eh, materi pertama penyembelihan ya. Oke, boleh nanti dijawab yang bisa ya tentang penyembelihan karena kan sudah sering banyak lihat ya di sekitar kita terkait penyembelihan. Oke, mau nomor berapa dulu Zayang? Dari bebas, set Bu. bebas Bu. Oke, nomor 5 coba ya. Dasar hukum penyembelihan. Ada yang sudah pernah baca atau pernah ingat dasar hukum Hmm, penyembelihan tuh ada di surat apa sih sebelum kita belajar? Al-Maidah Ayat? ayat Ayo, waktunya berjalan. 4, 4 apa 2 gitu, Bu. Saya ingatnya, Bu. Coba kalau ayat Satu, 4 salah. Oke, 2. salah ya. Yang kedua, sunnah dalam penyembelihan kecuali Menghadap kiblat. ah Eh, waktunya habis. ya. Lah, Oke. baru baru dipencet, Bu. Iya, harus mulai lagi. Kenapa waktunya habis? Karena salah tadi ya. Jadi poinnya langsung salah. Kita ulang ya. Dari awal. Nomor 1. Ini kita kuis pretest dulu ya tentang penyembelihan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Rukun penyembelihan. Eh, Harus ada apa dalam rukun penyembelihan? A, B, C, D. Hewan yang disembelih, Bu. Hewan yang disembelih. Oke. Yang kedua, pintar betul ya. Nomor 2. Syarat orang yang Muslim. menyembelih. Muslim. Good, Gwen. Oke, yang selanjutnya. Nomor 3. Ini pretest dulu ya. Dasar hukum penyembelihan. Ayat Ayo, 7, Bu. ayat 7. Betul atau salah? Salah. Salah. Pak. Nggak apa-apa. Nanti kita belajar ya. Oke, Apa? waktunya. Sunnah dalam penyembelihan. Kecuali. Eh, apa B B B enggak, jangan B, Bu, jangan B, jangan B. Yang mana cepetan Ya, waktunya? memotong leher hewan sampai putus apa, Bu? Ah, Enggak, bukan salah. yang itu, Bu, bukan yang itu, Bu. Oh, Saya bilang bukan yang itu tadi salah ya. Oke, waktunya habis. Iya. Oke, kita mulai lagi pretestnya ya. Tebak-tebakan lagi dulu. Sampai benar pretestnya dulu ini kan. Oke, dimulai dari nomor berapa? nomor 5 aja, Bu, nomor 5, Bu. Dari nomor 5. 3, Bu. Bismillah. Dasar hukum penyembelihan. Eh, Surat apa? ya, ini, Bu. Apa ya? 6, Bu, 6 dah, Bu. Ayat 6. Mana 6 nih? Ya, Salah. ah, weh, Nomor Ina. 2, waktunya berjalan, ayo. Mana? Syarat orang yang menyembelih. Muslim. Muslim, Oke. pinter dari. Oke, nomor berikutnya. Nomor 3. Penyembelihan dalam bahasa Arab apa? 5 soal doang nih, 5 soal. Penyembelihan dalam bahasa Arab apa? Al-Ahzab, Az-Zaro, Az-Zafa, Az-Zaman, Az-Zakah, Az-Zakat. Yang mana? A, B, C, D, F. Yang mana? 5, 4, 3, 2. Udahlah, Bu. Terasnya, Bu. Yang mana? Zakat ngira. Zakat salah. Ngekok. Ih. Nggak apa-apa, ini masih pretest ya. Mulai lagi atau enggak? Ngira.
Bebas, Bu. Bebas mulu. Kita mulai lagi ya, penasaran kan? 5 soal saja. Nomor 1. Syarat orang yang menyembelih. Muslim. 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 Good. Nomor 2. Oke, sunnah dalam penyembelihan. Kecuali. Hewan Kecuali. kecuali. Nah, ini apa ya? Saya juga bingung. Ini ya. Tadi kamu bilang ini ya. Hmm, Oke, kecuali. betul. Tuh Ya, kan bener berarti saya, Bu, tadi. iya. Cuma nggak dipencet. Nomor 3, penyembelihan dalam bahasa Arab. Eh, Apa? Az-zakah, Azaka. pinter. Azab. Siapa tuh? Jadi Az-zakah. Nomor 4, dasar hukum ini ada penyembelihan. Ayo, ayat di tiga, surat ayat apa tiga. nih? Yang ketiga. Nah, nah, tiga tiga tiga. Pinter. Oke, Ina, nomor 5, rukun penyembelihan. Mulia. Bimo. hewan yang disembelih. Apa rukun penyembelihan? Hewan yang di Hewan yang disembelih, Bu. hewan yang disembelih, Bu. Hewan yang disembelih. Wah, hebat. Boleh tepuk tangan. Bimo. 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 Oke, ya. Sudah hebat semua tentang pretesnya. Kita bahas dulu tentang penyembelihan sebelum ke kurban dan akikah. Tadi sudah bahas apa namanya? Arti penyembelihan. Pilih. Asal katanya apa tadi? Asal kata penyembelihan Azakah. az-zakah. Oke. Yang Yes. kedua, dalil penyembelihan ada di mana tadi? Ada di Apa, surat Bu? Tempat penyembelih dalil penyembelihannya ada di surat apa tadi? Cina nih, Cina. Al-Maidah ayat ayat 3, Bu. Enggak. Al-Maidah ayat 3, pinter. Lalu sunnah dalam penyembelihan. Hewan yang disembelih. Muslim, Muslim. Rukun penyembelihan. Hewan yang disembelih. Hewan harus ada hewan yang disembelih itu ya. Jadi itu. Ya. Wah, gampang ya ternyata Ya, penyembelihan itu. Gampang gak sih? Bimo. gampang, Bu. Gampang. Bimo, Bu. Oke. Bimo. Ya, 5 Boleh, soal boleh. doang soalnya Bu Nina. Ya, itu baru Iya, boleh. pretest ya guys ya. Biar ya, Bimo. Dia Bimo. Oke, kita masuk ke Boleh, oke. materi sekarang ya. Setelah pretest, diketahui kan tadi setelah berapa kali coba tuh? Tadi baru bener. Bimo. Dikit lah ya, Bu. Dikit lah ya Bu. Iya, setelah 3 kali coba ya akhirnya go. Ya, penasarannya berakhir. Oke, kita akan mulai dengan membaca basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi dibahas sudah ya. Penyembelihan dalam Islam secara bahasa itu asal katanya az-zakah. Beda dengan zakat ya. Ini az-zakah. Az-zakah itu artinya lezat, manis, sempurna, wangi gitu ya. Nah, itu. Nah, sedangkan secara istilah penyembelihan hewan adalah proses memutuskan saluran dari mulai saluran pernafasan, saluran makan, serta urat nadi yang terdapat pada leher hewan. Menggunakan apa? Harus menggunakan alat yang tajam sesuai dengan ketentuan syariat. Gigi tajam boleh nggak? Giginya vampir. Gigi taring, Tiga, ayo. gigi taring manusia untuk menyembelih boleh nggak? Boleh nggak? Katanya tajam, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, ya. Terus kalau batu ditajemin, diruncingin buat nyembelih, boleh nggak? Nah, Nggak boleh, Bu. Nggak boleh, ya. Jadi ada syarat dan ketentuan. yo. Nah, sekarang kita bahas nih dalilnya dulu. Tadi disampaikan di pretest bahwasannya dalil yang membolehkan seseorang untuk menyembelih atau dibolehkannya penyembelihan itu ada di Al-Maidah. Selain di Al-Maidah itu ada di surat Al-An'am ayat 121. Kata kuncinya, ya, kata kuncinya. Boleh dibantu baca dulu, Gwen. Ayo. Nggak kelihatan, Bu. Bentar, Bu. Oh, nggak kelihatan. Yang mana, Bu? Nih. Wala taqulu min malam yuz yuzkaris mallahi alaihi wa innahul hulafis Pendek ya. Wa innahu lafis. wa innahu lafis. Oke, di sini disampaikan, janganlah kamu memakan sesuatu dari daging atau hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Ya, jadi dalam penyembelihan harus diiringi dengan
Bismillah. Yudhkarismullah ya dengan membaca basmalah atau membaca nama Allah minimal Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rohim. Ya bismillah gitu ya minimal bismillah. Oke, jadi di ayat surat Al-An'am ini diperintahkan bahwasannya hewan yang disembelih harus dengan menyebut nama Allah. Nah, lalu di ayat lain ada di sini dijelaskan tentang dasar hukum penyembelihan dan juga hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi atau untuk dimakan. Ya, disampaikan hurrimat alaikumul maitah. Nah, jadi hewan yang diharamkan untuk dimakan yang pertama adalah al-maitah. Apa al-maitah? Apa al-maitah? Bangkai, bangkai dilarang untuk dimakan. Ya, ada dua hewan yang bangkainya halal untuk dimakan, kata Nabi, yaitu bangkai ikan dan belalang. Kenapa bangkai ikan dihalalkan untuk dimakan? Karena kalau kamu memperhatikan ikan yang sudah mati, ya beli di pasar yang sudah mati, darahnya itu terkumpulnya di sini, di zakun, di jakunnya. Nah, itu perumpamaan seperti hewan sudah disembelih karena dia terkumpul di sini. Ya, hanya dua bangkai yang boleh dimakan yaitu bangkai ikan dan belalang. Yang kedua, yang tidak boleh untuk dimakan adalah wadam. Apa itu dam? Darah, ya. Lalu walahmul khinzir dan B2. Apa B2? Pernah lihat logo Babi. ada B2. Apa Babi, Bu. babi, ini babi dilarang untuk dimakan. Bukan karena mengandung cacing pita, tapi memang diharamkan sesuai dengan nas Quran, ya. Diharamkannya sesuai dengan nas Nas Al-Quran. Quran. Oke. Yang kedua, wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ya, hewan yang disembelih atas nama selain nama Allah. Itu tidak boleh untuk dimakan. Jadi ini adalah surat Al-Maidah ayat 3 adalah dasar hukum dibolehkannya hewan untuk dikonsumsi jika dasar hukum penyembelihannya dengan menyebut nama Allah. Selain bangkai, darah, daging babi, juga ada hewan yang halal tapi kemudian jadi haram untuk dimakan. Jika apa? Wal munkhaniqatu. Jika mati tercekik. Ya. Lalu wal mauqudah. Ya. Ketika hewan tersebut matinya karena dipukul. Nabil gemes misalnya sama kambing di rumahnya. Tiba-tiba dipukul, akhirnya mati itu kambingnya. Nah ini menyebabkan dagingnya tidak halal untuk dimakan. Ya, oke. Kak, 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 tolong tutupin pintu, Kak. Lalu yang selanjutnya, wal mutaroddiyah. Ya, wal mutaroddiyah itu adalah yang terjatuh. Ya juga nggak boleh. Wan natihah yang ditanduk, ya. Wa ma akala sabuhu illa ma zakaitum, ya, yang hewan ini matinya karena diterkam oleh binatang buas, ini juga tidak boleh untuk dikonsumsi itu ya. Jadi kalau ditanya apa dalil hukum yang menegaskan dasar hukum penyembelihan hewan, yang pertama ada di surat apa sayang? Ada di surat apa Ganteng? Al-Maidah, Bu. Maidah. Ya, ada di surat Al-Maidah ayat 3 dan di surat Al-An'am ayat 121. Nah, yang selanjutnya, ini adalah ketentuan dalam penyembelihan. Ya, ketentuannya dalam penyembelihan itu apa aja sih? Syarat bagi yang menyembelih. Pertama, harus orang yang beragama Islam atau Muslim. Ya, yang kedua, yang ketiga balil. Yang keempat harus dengan menyebut nama Allah seperti yang disebutkan dalam surat Al-Maidah dan Al-An'am tadi. Ya, lalu syarat ini nanti kalau kamu nggak sempat nyatet nih karena terlalu cepat, nanti kamu boleh baca di LMS ya ganteng, soleh, solihah, cantik ya, ada di LMS. Nah, syarat bagi hewan yang akan disembelih, syaratnya hewannya harus masih dalam kondisi hidup, nggak boleh hewan yang sudah mati ya. Tadi di Al-Maidah dijelaskan, wal maitah dilarang hewan yang sudah mati atau jadi bangkai dikonsumsi. Kecuali apa tadi?
ikan dan belalang ya. Lalu hewan yang halal zatnya maupun cara memperolehnya. Hewan yang halal zatnya itu apa? Sapi, kerbau, kambing, apalagi? Unta, ayam, Domba, ya, kerbau itu halal secara zatnya. Tapi sapi bisa jadi halal, jadi haram nggak? Bisa kalau diambilnya, kalau memperolehnya dengan cara mencuri. Sama tuh kayak kemarin. Kepemilikan TV halal atau haram? Halal. Tapi haram, Bu. penjara, Yang ngambil Iron Man juga penjara, haram, Bu. ambil hak orang lain Haram, Bu. jadi haram. Ya, jadi harus Kayak cara memperolehnya pun harus halal, gitu ya. Bukan dari uang hasil korupsi, bukan uang dari hasil mencuri. Ya, kita lanjut. Nah, lalu bagaimana ketentuan lainnya? Syarat bagi alat yang digunakan untuk menyembelih. Syaratnya harus bagaimana, Bu Nina? Yang pertama, alat yang dipakai untuk menyembelih harus alat yang tajam. Syarat berikutnya bukan dari tulang, dari gigi atau dari kuku, tapi alat yang berasal dari logam, ya. Oke, dari logam. Lalu yang selanjutnya, rukun penyembelihan hewan dalam Islam. Rukunnya apa? Harus pakai niat, harus niat untuk menyembelih, ya. Lalu ada orang yang menyembelih. Nah, kalau nggak ada orang yang menyembelih kan bingung. Sekalipun pakai mekanik, itu harus ada orang yang menyembelihnya. Lalu hewan yang untuk disembelih pun ada, ya. Kalau hewan yang nggak ada kan nggak jadi itu penyembelihan, ya. Jadi harus pakai niat, ada orang yang menyembelih, ada hewan yang disembelih, dan ada alat untuk menyembelih. Ya, alatnya apa? Ini tadi syaratnya harus tajam, ya, harus ada alatnya. Lalu ada gak kesunahan-kesunahan? Kesunahan itu artinya apa sih? Sunnah itu dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat tambahan kebaikan. Ya, yang pertama sunnah-sunnah dalam penyembelihan membaca basmalah, sholawat dan takbir. Ya, tapi kalau basmalah ini bukan hanya sunnah tapi harus, ya. Oke, dilakukan pada siang hari untuk menghindari kesalahan. Malam-malam mati lampu lagi. Mulia, Bu. Bukan lehernya yang disembelih, malah kakinya. Buntung deh tuh hewan, ya. Lalu menghadap kiblat bagi penyembelih dan hewan yang disembelih. Ya, membarikan hewan pada posisi tubuh bagian kiri di bawah. Ah, ya, Apa? tubuh bagian kirinya di bawah. Lalu menyembelih secara cepat agar tidak menyiksa. Jangan digorot, gorot, gorot, gorot karena tidak tajamnya alat. Nah, ini jadi makruh nanti. Atau sampai terputus. Misalkan ayam kan gemes nih alat aja, saking lehernya kecil sampai putus tuh. Nah, itu jadi makruh, ya, jadi makruh. Lalu harus ditajamkan dulu alatnya dan bersikap lemah lembut dengan tidak menyiksa hewan tersebut, ya. Nah, lalu selanjutnya, oh iya, kita ulangi. Hukum menyembelih, hukumnya apa? Hewan harus disembelih, hukumnya apa? Hukum menyembelih hewan wajib, ya, harus dilakukan. Harus dilakukannya harus dengan membaca apa? Basmalah. Dalil ketentuan menyembelih hewan kurbannya ada di mana tadi? Maidah. Al-Maidah, Al-Maidah ayat 3, Bu. Ayat 3. di surat Al-An'am ayat 121, ya. Nah, lalu ketentuan dalam penyembelihan, syarat hewan orang yang menyembelih harus apa? Muslim. Islam berakal. Mereka beragama Islam. Lalu apa lagi? Berakal. Harus berakal, Berakal, harus Bu. balik, dan harus dengan menyebut nama Allah. Lalu hewan yang disembelih, hewannya harus apa? Harus hidup. Masih hidup dan hewan yang halal, Halal zatnya. zat maupun cara memperolehnya. Lalu bagaimana syarat bagi alat yang digunakan untuk disembelih? Alatnya harus apa? Harus tajam. Harus tajam, Tajam, Bu. bukan kuku, tulang, atau gigi. Lalu rukun penyembelihan hewan. Nah, rukunnya harus apa? Satu, harus mengucapkan niat. Bismillah. Terus harus ada apa? Orang yang bertugas menyembelih. Orang yang bertugas menyembelih itu disebutnya dengan jagal. Apa sebutan buat orang yang menyembelih? Jagal, ya.
Lalu harus ada hewan yang disembeli dan ada alat untuk disembeli. Oke ya, nah ini sunah-sunahnya menghadap kiblat, dibaringkan posisi kiri yang ada di bawah, ditajamkan alatnya gitu ya. Nah ini tata cara penyembelihan hewan secara tradisional. Ya, ibu nggak usah putarkan filmnya, kamu sudah tahu bahwasannya harus diapakan dulu, disiapkan lubang penampungan darahnya. Ya, hewannya diarahkan ke kiblat, di mana bagian kiri berada di bawah. Tahu nggak kenapa bagian kirinya yang harus ada di bawah? Kiri letaknya apa? Jantung ya, jadi biar lebih mudah proses kematiannya. Lalu memegang kuat dan mengikat kaki hewan yang akan disembeli, meletakkan leher hewan di atas penampungan darah. Lalu hewannya disembeli hingga terputus tiga hal, tenggorokan, saluran makan, dan dua urat lehernya. Lalu mengarahkan alat penyembelihan pada leher hewan, ya di pisaunya langsung di sini. Lalu jangan lupa membaca basmalah dan takbir bismillah ya Allahu Akbar gitu ya. Maka syarat orang yang menyembelih itu harus muslim gitu ya. Nah, ini penyembelihan secara modern. Secara modern tuh seperti apa? Nah, ini ada nih videonya. Ibu putarkan ya. Ada videonya. Bentar. Kok tak mau dia? Kenapa dia tak mau? Nah, bentar ya. Oke, di situ tadi eh kok nggak mau? Nih ya, coba ya ini ya. Ada kan ini tadi mana? Sebentar ya. Tumben nih YouTube-nya nggak mau, bentar ya. Hmm, ya bentar. Apa? Ya nanti ya. Ya, bicara sekali. Dipakai alat ya, hewannya langsung pakai alat, jadi nggak perlu dicatatkan. Dan masuk di alat kan menggunakan manusia, ya manusianya yang menyembelih. Sudah selesai, jadi tetap pakai menggunakan manusia cuma dibantu dengan ya, ketika sudah baru dikeluarkan. Untuk dilanjutkan dong. Kenapa menggunakan mekanik diperbolehkan atau tidak? Oke, diperbolehkan atau tidak? Boleh atau tidak menggunakan mekanik seperti tadi? Boleh. Boleh ya. Kenapa? Karena saking banyaknya permintaan pasar, maka harus segera gitu ya, harus cepat tindakannya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Coba sebelum Ibu share screen kan, langkah-langkah penyembelihannya gimana tadi kalau kamu lihat? Walaupun agak buram ya, karena memang harus diburamkan. Gimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya gimana? Ada yang tahu? Langkah-langkahnya hewannya diapakan dulu? Ini ya. Kalau masih Didoain dulu, Bu. di apa? Ini ya. Hewannya sehat. Hewannya sehat, pinter ya. Dipastikan dulu mesin pemontong berfungsi dengan baik karena hewannya nanti kan akan diputar 360 derajat ya. Lalu menyiapkan hewan yang akan disembelih di tempat pemotongan. Jadi dimasukkan, kepalanya dipasin, baru operator mesin berniat menyembelih karena Allah kemudian membaca basmalah. Jadi diturunkan 360 derajat tadi lalu dipotong tetap dengan potongan manual ya. Setelah itu baru menghidupkan mesin pemotongan lagi ya. Kalau sudah niat dihidupkan, diputar baru disembelih. Seperti itu tahapannya ya.
Oke. Nah, hikmah penyembelihan hewan secara Islam berarti apa? Yang pertama sebagai wujud rasa syukur ya. Yang kedua menerapkan adab kepada hewan dan menghindari penyiksaan. Daging hewan yang disembelih secara Islami memiliki kualitas yang baik dan menyehatkan. Kenapa? Karena darah-darahnya terbuang terlebih dahulu ya. Daging yang disembelih halal untuk dikonsumsi dan merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan mengurangi rasa sakit yang dirasakan oleh hewan yang disembelih. Oke, sekarang setelah ini sudah latihan, nah saya mau kalian latihan lagi ya, dengan soal yang berbeda. Ini agak lama. Oke, bentar. Saya stop dulu ya share screen-nya ya. Nah, kita pakai yang ini aja, bentar. Ya, pakai open box saja biar lebih cepat ya. Kalau game show-nya agak sulit. Oke ya. Yang bisa nanti langsung boleh mana nih? Boleh jawab ya. Yang sudah bisa langsung jawab biar tidak ada salah. Oke, yang masih dimatikan videonya boleh dinyalakan dulu. Gwen, Hivi dan sebagainya. Yuk dinyalakan dulu. Oke, mau nomor berapa dulu saya? Nomor 10, Bu. Nomor 10 dulu dari belakang. Yuk dijawab. Ketentuan hewan yang akan disembelih terdapat pada surat apa? Al-Maidah Al-Maidah ayat ayat ketiga, Bu. pinter Ayat kagak. 3. Ya. Berikutnya nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor berapa? Nomor 2, Bu, nomor 2. Nomor 2. Oke. Coba dibaca. Ivy. Alat yang digunakan untuk menyembelih harus terbuat dari kecuali Kecuali dari apa? Tulang, Bu, tulang. Dari tulang. Oke, lanjut. Nomor berapa berikutnya? Vanilla, nomor berapa Vanilla? 6, Bu, 6, Bu. Nomor 6. Yuk dibaca Vanilla. Hal yang disunahkan dalam proses penyembelih binatang. Apa yang disunahkan? Menyembelih sampai putus. Menyembelih sampai Yang ini disunahkan. apa ya? Yang Bukan, disunahkan. bukan. Disunahkan. Ini eh apa? 7. Ayo, nggak tahu, Bu. Menyembelih di pangkal leher. Dah, bocah Oh, apa? oke. Oke. Lanjut. Oke. Yuk dibantu oleh Nabil. Nabil nomor berapa Nabil? 1, Bu. Nomor 1. Oke, dibaca. Apa? Dibaca sayang, jangan dalam hati bacanya. Hukum menyembelih binatang tanpa menyebut nama Allah adalah Apa? haram, Bu. Haram. Oke, pinter nih. Ayo Paham nih. berarti ya. Nomor 4. Ayo siapa? Nomor Saya bu, 4. saya bu, saya bu. Siapa tuh? Daril. Ya Allah. Daril yuk, Daril. Nomor 3. Oke, Bu. Ketiga Daril. Nomor 3. Baca. Berikut ini ketentuan orang yang menyembelih binatang kecuali Kecuali orang yang menyembelih ya. F, orang F, yang F, menyembelih. F. F, 5, 4. Yang mana? F, Bu. Bu. Hah? F. F. Oke. Oke, itu dia. Lanjut. Yo, silakan. Siapa nih? Saya bu. Ayo, boleh. Silakan Gwen. Alat yang dapat digunakan untuk membeli binatang kecuali. Itu yang paling kanan apaan ya, Bu? Apa ini? C, Bu. C, pisau ini. Lah, yang B apa, Bu? Ayo, B berarti. Oke. Nah, itu apaan ya? Kayak pisau juga, Bu. Bukan. Jerami. Primitif. Oke, Ariega. Ariega nomor berapa? 7, Bu, 7.
Tujuh. Yo, Ariega, dijawab. Hal-hal yang makruh dalam penyembelihan kecuali Apa? arwu, Hal-hal yang makruh dalam penyembelihan, kecuali yang mana? ya kali Bu ya. Apa? Eh, Salah. Oke. Yo, nomor 7. Yang mana? Habis waktunya. Habis waktunya. Oke, langsung tertutup semua deh. Iya. Oke, nggak apa-apa ya. Nilainya 6 doang. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti Bu akan share ya link-linknya. Oke, selanjutnya kita akan bahas ke materi kurban dan akikah. Sudah banyak yang tahu apa sih kurban itu? Apa kurban? Apa akikah? Ada yang tahu apa sih kurban? Apa sih akikah? Ada yang tahu nggak? Kalau akikah tuh kayak acara buat anak kecil yang baru lahir gitu loh. Baru berapa bulan gitu loh, Bu. Kalau Iya, kurban baru lahir kewajiban. atau baru berapa bulan gitu. Akikah juga kewajiban, Bu, sampai sampai udah tua juga bisa. Sampai tua juga bisa kalau akikah. Lalu kalau kurban tuh apa? Kewajiban untuk seluruh umat Islam yang mampu, Bu. Kewajiban untuk semua. Wajib? Kurban wajib? Wajib apa sih namanya apa ya? Yang mufakat ya, Bu Kurban ya. hukumnya apa kurban? Untuk orang yang mampu, Bu. Iya, wajib atau sunnah? Wajib, Bu. Sunnah. Sunnah muakat. Sunnah, Bu. Sunnah Sunnah muakkad. muakkad. Pinter siapa tuh Gavin ya? Sunnah muakkad, Gavin good ya. Jadi kurban atau akikah itu hukumnya sunnah muakkad. Si Muakkad. sunnah muakkad itu? Apa sih sunnah muakkad? Hai. Sunnah yang diwajibkan jika mampu. Sunnah yang diutamakan ya. Oke, jadi hukum dasar kurban dan akikah adalah sunnah. Nah, sekarang saya minta nih, yuk kita Ibu share screen lagi ya. Kita pretest dulu tentang kurban dan akikah ya. Oke, dah Ibu share screen ya. Boleh bantu dijawab. Oke, kita mulai ya. Nah, kamu memetakan atau memisahkan mana sih yang bagian dari kurban, mana yang bagian dari akikah. Oke, kalau di sini ada kalimat hari tasyrik, itu miliknya kurban atau akikah? Jangan lihat kuning abunya ya, belum tentu ya. Hari tasyrik itu hari apa sih? Oke, kalau itu nggak ngerti, yang ini dulu. Sepertiga untuk yang berkurban, masuk ke kurban atau akikah? Korban. Ke kurban, pinter, ke geget, ke kurban. Oke. Mana lagi yang masuk ke kurban? Boleh dicari. Yuk, yang bisa langsung komen. Langsung dinonaktifkan, langsung dinyalahkan speakernya dan ngomong. Kambing atau domba? Kambing atau domba masuk ke mana? Kurban Kurban. atau akikah? Kurban, Bu. Benar. Ada yang Eh, mau komen nggak? Nggak, Bu. ada yang mau komen? Kambing atau akikah? Kambing atau domba doang ada di kurban atau akikah? Hanya Akikah, Bu. kambing dan domba. Hah? Apa Nesya? Akikah. Akikah, pintar Nesya. Oke, lanjut. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, tujuannya kurban atau akikah untuk mendekatkan. Atau yang ini nih, rasa syukur dikaruniai anak, kurban atau akikah? Akikah, Bu. Akikah. Akikah, rasa syukur, akikah. Kalau yang untuk mendekatkan diri kepada Allah berarti apa? Kurban atau akikah? Untuk Kurban. mendekatkan diri. Kurban. Kurban. Oke, pinter. Lanjut. Dagingnya sudah dimasak dibagikannya. Kurban atau akikah? Akikah. Akikah. Oke, ini kita pretest dulu ya. Terus dagingnya dibagi mentah. Kurban atau akikah?
Kurban. 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 Kurban, ya. Plastiknya warna merah apa putih? Merah kambing, putih sapi, misal gitu ya. Aktu, 1 ekor untuk perempuan, kurban atau akikah? 1 ekor kambing atau domba itu Akikah, Bu. Nikah. akikah. Oke, good. Lanjut, 2 ekor untuk laki-laki, kurban atau akikah? Akikah. Akikah Nikah. juga. Oke. Terus dilakukannya di hari ke-7 kelahiran. Di hari ke-7 kelahiran. Kurban atau Akikah, Bu. Akikah. akikah lagi, Nikah. pinter. Terus membebaskan anak dari ketergadaian, kurban atau Akikah, Bu. akikah? Akikah. Akikah Nikah. lagi, pinter. Kita cek ya. Terus eh, boleh selain hari ke-7, kurban atau akikah? Akikah, Bu. Akikah lagi. Oke. Lalu 10 Zulhijjah miliknya kurban atau akikah kalau yang Zulhijjah Zulhijjah. Akikah, Bu. Benar? Kurban. Akikah di 10 Kurban, Zulhijjah. Bu. Kurban. 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 Oke. Lanjut 11 Zulhijjah kurban atau akikah? Kurban. 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 12 Zulhijjah kurban atau akikah? Kurban, Bu. Kurban. Ya. Kurban. Oke. 13 Zulhijjah kurban atau akikah? Kurban, Bu. Kurban. 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 Hari tasyrik kurban atau akikah? Kurban, Bu. Kurban. Hari tasyrik tuh kapan sih? Ada yang ingat gak waktu di SD belajar misalnya pernah? Kapan sih hari tasyrik itu? Ada yang tahu? Nanti kita bahas ya. Oke, memutus atau melubangi, kurban atau akikah? Kurban, Bu. Kurban. Kita cek ya. Suratnya, sapi atau kambing, kurban atau akikah? Kurban, Bu. Sapi atau Kurban. kambing, kurban. Kurbannya habis nih katanya. Al-Kausar. Inna a'toina kal kausar. Sungguh a'toina kal kausar. Fasolli li rabbika wanhar. Apa? Surat Al-Kausar itu dalil tentang kurban atau akikah? Belum tahu. Oke. Kalau menghidupkan sunnah, kurban atau akikah? Apa? Akikah. Akikah. Nikah. Oke. Di kurban ada yang salah nggak nih? Kira-kira ini dalilnya fasol lili, maka sholatlah wanhar dan berkurbanlah. Berarti di surat apa Al-Kausar? Al-Kausar ada di kurban atau akikah? Kurban. 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 Kurban, Yang Bu. salah di sini yang mana nih? Yang mana? Sepertiga untuk mendekatkan diri pada Allah dibagi daging mentah. Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 hari tasyrik, memutus atau melubangi kurban atau akikah? Coba kita pindah ke sini ya. Oke. Yang Al-Kausar katanya tadi kan milik sini. Oke. Kita kirim jawabannya. Betul semua atau tidak? Oh, betul, 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 betul. Oke, boleh tepuk tangan buat 9A. Baru pretest aja udah keren. Oke, hebat ya, Masya Allah. Selesai deh permainannya. Nah, oke sekarang kita bahas. Apa sih akikah itu? Ya, akikah itu tadi Gwen sudah jawab. Itu loh Bu, motong hewan buat kelahiran bayi atau Buat rasa bersyukur, Bu. rasa bersyukur atas kelahiran bayi. Oke ya, itu akikah. Nah, jadi akikah itu adalah menyembelih hewan sebagai tanda syukur kepada Allah, di mana hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang diutamakan ya. Baru lahirnya pada hari keberapa? Nah, nanti kita bahas. Tapi jumhur ulama berpendapat bahwa akikah hukumnya sunnah muakkad ya atau sangat dianjurkan. Nah, ini dalil tentang akikah ada di hadis Nabi. Ya, kata Nabi kullu ghulamin murtahanun bi akikah.
seorang anak itu akan tergadai dengan akikahnya. Nah, dengan akikahnya itu kapan dilaksanakannya? Tudabbahu anhu yaumas sabi'ih, yaitu pada hari ketujuh dari kelahiran bayi. Apa yang dilakukan pada tudabbahu anhu yaumas sabi', pada 7 hari kelahiran bayi? Yang pertama akikah. Yang kedua apa? Wa yukhlaqu ra'suhu. Diapakan ini rambutnya? Dicukur ya rambutnya. Lalu wa yusamma, dan dikasih nama. Oke, 3 kesunahan ketika bayi dilahirkan pada hari ketujuh. Satu, apa? Satu, Gavin. Gavin, halo. Satu, apa Ah, 3 kesunahannya? oh, Bu, 3 kedengeran. kesunahan ketika bayi baru dilahirkan atau di hari ketujuh kelahirannya menurut tadi sini. Satu, diapakan? Dicukur rambut kepalanya. Cukur rambut kepalanya. Kedua, Diberi nama. diberi nama. Yang ketiga, nih apa nih? Diakikah. Apa? Akikah. Diakikahkan. Oke ya. Diakikahkan tuh diapakan? Diakikahkan tuh diapakan jadinya? Digadaikan, Bu. Digadaikan. Digadaikannya dengan apa, Zayang? Kambing, domba, Dengan disembelih kambing atau domba. Dimana kalau bayinya perempuan berarti dikasih berapa kambing? 1 kambing, Bu. Satu Satu, ekor kambing. Kalau bayinya laki-laki berapa ekor kambing? 2, Bu. 2. Ekor. Boleh nggak dilakukannya melebihi tanggal 7 dari kelahiran bayi? Misalnya, Boleh, Bu. Karena sunah muakat, Bu. ya karena sunnah muakkad ya. Tapi semakin cepat semakin baik gitu doang ya. Nah, ini ketentuan dan tata cara akikah. Kapan sih akikah itu dilakukan? Pada hari ketujuh, 14, 21, atau sampai orang tua dari anak tersebut mampu. Kalau misalkan orang tuanya sampai kamu usia agak gede gitu, belum mampu juga mengakikahkan kamu, sementara kamu sudah bekerja dan berpenghasilan, boleh nggak kamu mengakikahkan diri kamu sendiri? Boleh nggak? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Harus dari orang tuanya, Bu. Kok Nabi mengakikahkan dirinya sendiri? Nah, itu nggak tahu. Nah, berarti boleh ya. Kalau orang tua kamu tidak punya kemampuan untuk mengakikahkan diri kamu, maka boleh kamu mengakikahkan diri kamu sendiri seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oke. Nah, jumlah hewan yang diakikahkan gimana? Kalau bayinya laki-laki berapa saya? 2. 2 ekor. Kalau dua, bayinya perempuan berapa ekor? satu, 1. Kalau bayinya kembar, 1 laki-laki, 1 perempuan, berapa ekor akikahnya? 3. Kalau perempuan berapa tadi? 1. dua, Kalau Satu. laki-laki? satu, 2. 2. Kalau dua, punya anak kembar, laki-laki dan perempuan, berarti berapa? 1 ditambah 2. 2, 2. Berarti berapa? 3. 3, 3, 3. Kalau kembarnya laki-laki dua-duanya, berarti berapa? 4. 4, 4. 4, Kalau Vanilla menikah nanti kelak terus punya anak laki-laki, perempuan, laki-laki. Nah, 2 laki-laki, 1 perempuan. Berapa akikahnya? 5. 5, 5. Kalau Vanilla mau, oh saya mampu, saya pakai 100 ekor ayam mulu. aja, boleh nggak? Hah? Apa-apa? Pakainya akikah ini 100 ekor ayam aja, boleh nggak? enggak boleh. Kenapa Enggak. nggak boleh? Ya, karena yang dituin kalau cewek 1, cowok cowok 2 ekor. 2 ekor apa? 2 ekor Ayam. 2 ekor kambing. kambing. Hewan yang diperbolehkan untuk mengakikah adalah kambing atau domba, Mbak. ya. Oke, nah ini tata cara penyembelihannya. Dilakukan dengan syariat Islam, ya. Yang sudah Ibu jelaskan tadi, boleh menyembelih dengan cara mekanik atau disembelih dengan secara konvensional atau tradisional, ya. Dan pembagian dagingnya kalau kurban itu dibagikannya harus dalam kondisi
sudah dimasak. Ah, Boleh dengan gulai, sop, sate, terserah. Ya, yang penting sudah dimasak. Nah, ini hikmah dari pelaksanaan akikah. Bentuk rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak, ya. Lalu mendekatkan diri kepada Allah sejak awal kehidupan manusia. Lalu tebusan agar anak dapat memberikan syafaat di akhirat. Apa kemarin syafaat itu? Pertolongan. Ya, dan mendorong kepedulian sosial dengan berbagai hal. Lalu menguatkan tali persaudaraan. Oke, nah yang sekarang selanjutnya adalah kurban. Apa sih kurban itu? Apa sih kurban? Apa kurban? Menyembelih hewan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau oh, akikah tadi menyembelih hewan dengan maksud bersyukur atas nikmat Allah. Tapi kalau kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang pertama kali melakukan amalan kurban? Yaitu putranya Nabi Adam, Qabil dengan Habil. Ya, baru dilanjutkan dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, di mana Nabi Ibrahim bermimpi, ya. Mimpinya itu bukan hanya sekali, tapi sampai lebih dari 2 kali. Maka ketika sudah bermimpi, eh, Nabi Ibrahim langsung menyimpulkan bahwasannya itu bukan dari syaitan, tapi benar-benar perintah Allah, ya. Oke, dah. Siapa yang disembelih? Nabi Ismail. Lalu Allah ganti dengan domba kibasi. Ya, oke. Nah, ini pengertian kurban. Kurban itu asal katanya koroba. Koroba itu artinya dekat. Maka kurban itu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dengan menyembelih hewan tertentu. Karena hewan kurban boleh apa saja. Satu, hewan kurban boleh apa saja. Daril, boleh dinyalakan dulu videonya. Sapi, Sapi, Bu. Sapi, apalagi? kambing, Kambing, Kambing. apalagi? unta, Unta, apalagi? Udah. Udah. Kerbau, ya itu juga boleh. Nah, kata Nabi, barang siapa yang mendapat kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Maka kalau kamu sudah mampu berkurban, gitu ya, tapi bukan sesuatu yang wajib. Jadi tetap sunnah muakkad. Karena dalam berkurban kamu menjalin rasa peduli, ya, empati terhadap warga di sekitar kalian, ya. Nah, ini dalil tentang kurban. Kalau tadi dalil tentang akikah adanya di hadis, kalau kurban ada di Al-Quran. Surat Al-Kautsar ayat kedua. Ya, kalau ke satu itu tujuannya. Inna a'taina kal kautsar. Nah, ketika Allah memberikan nikmat yang banyak, maka diperintahkan fasholli li, sholatlah kalian li rabbika wanhar. Sholat kepada Allah lalu wanhar dan berkurban. Oke, dah ya. Nah, ini syarat bagi orang yang berkurban. Sama, kalau nyembeli ada syaratnya. Orang yang berkurban juga ada. Orang yang berkurban itu harus orang Muslim atau orang beragama Islam. Yang kedua harus berakal sehat. Ya, balik dan mampu serta cukup harta untuk berkurban. Oke, nah ini syarat bagi hewan yang dikurbankan. Hewannya sama seperti hewan akikah. Tidak boleh cacat, tidak boleh terlalu kurus. Cacat itu meliputi apa? Kupingnya nggak boleh copot, ya, kakinya nggak boleh patah. Terus apa? Dagingnya nggak terlalu kurus. Nah, lalu kemudian ada syarat lainnya, ya harus memenuhi syarat usia. Kalau sapi atau kerbau minimal 2 tahun. Kalau unta 5 tahun. Ya, kalau domba itu 1 tahun atau 6 bulan. Ya, oke. Nah, kalau sulit mendapatkan domba yang berusia 1 tahun boleh, yang 6 bulan.
Lalu domba digunakan untuk 1 orang, sedangkan kerbau, sapi, unta itu untuk 7 orang. Ya, maka kalau punya 2 ekor sapi, maka boleh digunakan berkurban untuk berapa orang? Kalau 2 ekor sapi, untuk berapa orang? 14 orang, ya. Dan hewannya harus dengan syarat yang halal. Nah, ini ketentuan ibadah kurban. Rukunnya pakai niat ya. Harus ada yang nyembeli, ada hewan yang disembeli dan ada alat yang disembeli. Sama kan dengan akikah? Sama ya, waktunya saja yang berbeda. Kalau akikah pada 7 hari kelahiran bayi, 14 atau 21 atau sampai dengan mampu. Tapi kalau kurban hanya tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan hari tasyrik. Kapan itu hari tasyrik? 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dan tempat penyembelihan hewannya harus dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Walaupun setelah sholat, pelaksanaannya setelah sholat Id, tapi biar tidak apa namanya lama gitu ya, hewannya keburu stres gitu. Nah, disunahkannya lagi di tanah lapang. Kenapa di tanah lapang? Biar bisa disaksikan oleh orang-orang untuk syiar Islam, ya. Nah, pembagian daging kurban dibagikannya dalam kondisi apa, sayang? Dalam kondisi apa, Arik? Kalau hewan kurban dibagikan? Hewan kurban dibagikannya dalam kondisi apa, Arik? Halo? Arik kemana nih? Ngelamun dia. Oke, kondisinya apa, Daryl? Ya Bu, Kondisinya harus pembagian kondisi mentah. eh Mentah. entah Bu. Tapi kalau hewan akikah harus kondisinya matang. Dan dibagi maksimal kalau kamu mau ngambil hewan kurban kamu, ya, itu hanya sepertiga. Tidak boleh. Hewan kurban ada nggak yang nggak boleh diambil? Ada. Kalau kurbannya itu dengan tujuan nazar. Apa itu nazar? Berjanji kepada Allah. Misalnya nanti kalau aku di ujian sekolah dapat nilai 100 di matematika, aku berjanji ya Allah mau berkurban 1 ekor kambing. Itu namanya kurban nazar. Ketika kurbannya dinazarkan, maka tidak boleh mengambil bagian. Yang diperbolehkan adalah bukan kurban nazar. Maksimal mengambilnya pun hanya sepertiga. Kenapa? Karena sepertiganya lagi dibagikan kepada karib kerabat. Dan disedekahkan kepada fakir miskin. Oke, gitu ya. Bu, orang yang non-Islam boleh nggak dapat bagian hewan kurban? Boleh. Yang penting hewan kurbannya tidak untuk dijual. Ya. Oke, dah. Sunah-sunah dalam berkurban. Nah, ya. Hewan disembelih oleh orang yang berkurban jika tidak mampu menghadiri proses penyembelihan saja. Misalnya Daril punya anak, Daril punya hewan kurban, tapi Daril belum biasa menyembelih hewan kurban. Maka Daril hanya datang untuk menyaksikan ketika jagal menyembelih hewan kurbannya. Boleh, yaitu disunahkan. Kalau berhalangan juga gimana Bu? Ya nggak apa-apa, nggak disaksikan nggak apa-apa. Yang penting percaya kepada panitia kurban. Lalu yang kedua, tidak memotong rambut atau kuku. Kalau kamu sebagai sohibul kurban atau orang yang berkurban, maka dari mulai tanggal 1 Zulhijjah dilarang untuk memotong kuku terlebih dahulu, ya. Oke, nanti kalau sudah berlangsung, udah disembelih kurbannya baru diperbolehkan. Oke, disunahkan lagi hewan kurbannya yang gemuk, yang paling mahal dan paling berharga. Itu ya, jangan cari yang kurus karena tidak boleh. Ya, paling kurus apalagi nggak boleh ya. Lalu menggunakan alat penyembelihan yang tajam. Ini tata caranya ya, niat dulu berkurban, baca basmalah dan sholawat, bertakbir, lalu membaca doa. Allahumma minka walaka wa an Muhammadin wa ummatihi bismillahi Allahu Akbar. Atau Allahumma minka wa ilaika fataqabbal minni. Itu ya, nah, itu diperbolehkan. Oke, nah ini hikmah kurban. Hikmahnya apa? Bentuk rasa syukur, menumbuhkan kasih sayang, meneladani keteguhan iman Nabi Ibrahim dan Ismail, mengajarkan pengorbanan harta di jalan Allah,
memupuk rasa solidaritas, empati, dan kepedulian, dan menghapus ketamakan dan menumbuhkan sifat dermawan. Oke, sudah paham tentang kurban dan akikah? Oke, sebelum saya share screen ke kuisnya, saya stop dulu. Oke, saya stop dulu. Oke, saya tanya-tanya dulu. Sudah tahu bedanya kurban dengan akikah? Sudah tahu belum? Nggak ada yang jawab ini. Sibuk apa ya? Sudah, Bu. Udah. Sudah, boleh dinyalakan dulu yang masih dinonaktifkan. Oke, yuk. Oke, semuanya nyala dulu. Oke, Ziandra, Farah, Naskil. Naskil itu siapa? Oke, Nasua, Farah, yuk diaktifkan dulu. Raihan sudah. Ya, oke. Sekarang Ibu tanya, apa beda kurban dengan akikah? Tujuan kurban buat apa? Mendekatkan diri Untuk kepada Allah. Allah. Kalau tujuan akikah? Memberi rasa syukur. Me- untuk rasa syukur, memberi rasa syukur. Oke, kapan pelaksanaannya kurban? Yang kedua, kurban dilaksanakannya kapan? 11 sampai 13 kok Zulhijjah. Ya, dari tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah ya, bukan 11. Kalau 11 sampai 13 hari tasriknya aja. Tapi sudah boleh dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Kalau kurban kapan dilakukannya? Kalau akikah kapan dilakukannya? 7 hari setelah kelahiran. 7 hari setelah kelahiran atau 14 hari atau 21 hari atau sampai dengan orang tersebut mampu ya. Lalu bagaimana cara membagikan hewan kurban dalam kondisi Mentah. 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 Lalu bagaimana cara membagikan hewan akikah dalam Pas sudah kondisi matang. Udah matang dimasak. matang. sudah dimasak. Oke, lanjut. Tujuannya sudah. Jenis hewan kurban apa saja? Kambing dan sapi. Kambing, Kambing. sapi, Unta. unta, Unta, ya. Kerbau. Kerbau. Syarat minimalnya untuk unta usia berapa tahun? 5 tahun, Bu. 5 tahun. Kalau sapi atau kerbau atau kambing berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Kalau domba 1 tahun atau 6 bulan. Ya, jazaah ya. Atau musinah yang sudah berganti gigi. Oke, lanjut. Sekarang kalau hewan untuk akikah, hewannya berupa apa? Hewan Sapi. Akikah boleh sapi? Kambing. Kambing. Domba. Hanya boleh kambing dan domba. Domba. Kalau bayinya laki-laki berapa ekor? 2 2 ekor. ekor, 2 ekor. Kalau bayinya perempuan berapa ekor? 1 1 ekor. ekor. Oke, banyak balon ya di rumah Kuinara ya. Masya Allah. Ada kambing lewat-lewat juga tuh. Kreatif banget ya anak 9A nih. Oke, dah. Terus, kalau konfeti sekarang nyebar itu si Kuinara. Ya, oke. Sekarang kalau dalilnya tentang kurban. Dalilnya tentang kurban ada di surat apa tadi? Al-Maidah. Al-Maidah. Dalilnya tentang kurban ada di surat apa? Anas. Apa sih? Al-An'am. Ih, ada di surat apa tentang kurban? Inna a'tayna kal Al-Kausar. Iya, Kausar. Al-Kausar, Bu. Kuina udah mau nyembeli aja tuh udah bau pisau. Telat Nepal. Ya, Al-Kausar ayat 1 sampai 3. Kalau tentang akikah adanya di hadis Nabi. Kata Nabi kullu gulamun murtahakun bi akikah tudabbihu anhu yauma sabi'ih. Pada hari ketujuh kelahiran bayi apa yang disunahkan? 3 hal. Yang pertama, Potong apa? rambut. Apa? Dipotong rambutnya. Iya, wa Rambut. yusamma ra'suhu. Ya, wa yuhlaku ra'suhu, dipotong rambutnya. Lalu apa? Yang kedua, Diberikan nama. wa Diberi yusamma, nama. diberi nama. Yang ketiga, Diakikahkan. diakikatihi, diakikahkan.
Oke, syarat hewan yang mau dikurbankan atau diakikahkan harus apa? Harus Sehat. sehat, tidak boleh cacat. Terus Oke ya, bisa ya. Oke, berarti kita akhiri dulu nih. Sebelum berakhir, kita main games dulu ya. Oke, kita main games dulu. Ibu share screen ya. Share. Mana dia share screennya? Eh, siapa yang ngestopin? Oke, ulang ya. Ibu share ulang ya. Oke. Yuk, kita main ya. Ibu absen satu-satu ya. Oke, kita pakainya spin wheel. Nah, cukuplah sampai 11.05 insya Allah. Spin yang pertama untuk oke, bangkai hewan yang boleh dimakan. Apa? Ikan dan belalang, Ikan Bu. dan belalang. Ikan dan belalang. Ikan dan Ikan dan belalang, Bu. ikan dan belalang. belalang. Maaf, Ibu salah pencet. Kita ulang ya, maaf. Ya Allah, salah pencet, maafin. Oke, kita mulai gamenya ya. Oke, Bismillahirrohmanirrohim. Semoga nggak salah pencet lagi si Bu Nina nih ya. Kita mulai gamenya. Spinwheel. Bismillahirrohmanirrohim. Oke. Sunnah yang melaksanakan akikah dianjurkan pada hari keberapa setelah kelahiran bayi? 21. 7, 14. 14, 21. Jam Oke. 14. Yang kedua, gampang ya kalau sudah belajar tuh, Masya Allah, Bismillah. Yuk, yang kedua, yang bisa langsung jawab. Hukum akikah. Ya, B, Bu. Sunnah B. muakkad. Muakat. Sunnah muakkad. Oke, yuk langsung dibuka ya suaranya, dinyalakan speakernya. Yang ketiga, dasar hukum kurban. Yang mana? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Oke, lanjut. Sakwina gaya-gayaan aja deh. Ya, lanjut. Ya, boleh dijawab ya. Bara kemana nih, Bara? Yuk, hukum memakan bangkai ikan. Hukum memakan bangkai ikan adalah Halal. halal. Oke, lanjut. Kita spin lagi. Nanti ada yang membacakan ya. Ah, pemberian nama kepada bayi yang baru lahir disebut apa? Apa? Tasmiyah. Belum diajarin, Bu. Oke, ya sama tasmiyah. Ya, diingat ya. Oke, memberi nama pada bayi yang baru lahir namanya tasmiyah. Oke, lanjut. Yuk, dijawab. Syariat kurban meneladani dari sejarah siapa? Meneladani sejarah Nabi Ibrahim dan Ismail, Bu. Ibrahim dan Ibrahim Ismail. dan Ismail. Dan Pintar, Ismail. Bara. Lanjut. Ya, nomor berikutnya. Kita spin lagi ya. Oke. Yang termasuk rukun yang penyembelih. tidak termasuk rukun penyembelihan adalah Apa? Yang termasuk rukun penyembelihan? Harus ada apa? 5 Alat. alat penyembelihan. alat. Betul. Good, pintar. Ya, lanjut. Berikutnya. Kita spin. Hukum menyembelih dengan pisau yang tumpul. Apa hukumnya?
Makruh. Makruh. Coba. Oke, pinter. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Ini ada 25 pertanyaan ya. Oke. Penanggalan hari tasyrik adalah B, Bu. B. 11, 12, 13 Zulhijjah. Oke, pinter. Yo, yang mati boleh dinyalakan ya kameranya. Lanjut berikutnya. Kita spin lagi. Pak Ali dikarunia 3 orang anak, 1 putra dan 2 putri. Maka kambing yang disembelih untuk akikahnya berjumlah 4 ekor. 4 ekor. Oke, pinter cepet banget matematikanya ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya. Waktu penyembelihan hewan kurban sebelum masuk waktu maghrib pada tanggal 13 Zulhijjah. pada tanggal 13 Zulhijjah. 13. Oke, pinter. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ibu spin ya. Oke, arti hulkum. Apa itu arti hulkum? Yuk. Apa itu hulkum? Hulkum. Apa hulkum? Ini buat tambahan ya materi ya. Hulkum. Apa ya waktu berjalan? Hulkum adalah saluran tempat apa? Saluran tempat keluarnya nafas ya. Jalan keluarnya nafas. Ingat ya, hulkum. Oke, kita lanjut berikutnya. Nanti linknya Ibu akan share untuk kamu bisa pelajari di rumah kembali ya. Alat yang Alat yang boleh digunakan untuk menyembelih adalah Oke. Alat yang boleh digunakan untuk penyembelih apa? C. Gading, Bu. Gading. Boleh? Apaan, Bu? Ah? Gading apaan, Bu? Gading, Bu. Itu Golok, yang alat golok. yang ada pada gajah. Yang boleh yang mana nih? Golok, Bu. Cutter. Ya. Boleh tajam ya pisau. Oke, lanjut spin berikutnya. Sakwina, Masya Allah. Love-love terus ini. Ya, lanjut. Syarat minimal sapi untuk kurban. 2 tahun, Bu. 2 tahun. Oke, pintar. Ya, lanjut. Kita spin lagi ya. Hukum mengkonsumsi hewan sembelihan untuk sesajen. Boleh nggak menyembelih hewan tapi buat sesajen? Tahu nggak sesajen? Buat dipersembahkan pada selain Allah. Haram, Gak haram. boleh, Bu. Haram. Nggak boleh, Bu. Alifai Banter. Gladys. Oke, yuk kita lanjut lagi. Yang belum jawab dong sama sekali, ayo dong muncul dong. Kamu di mana, go dong. Ya, lanjut. Hukum mengkonsumsi sembelihan dari anak yang mumayyiz. Anak mumayyiz menyembelih. Nah, mumayyiz itu apa? Sudah mengetahui. Ayo, mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu apa? Sudah telah mencapai usia dan kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk. Berarti hukumnya apa? Apa? Oh, haifah cuma oh halal katanya. Oke. Pakai suara dong, jangan pakai pakai inian aja, jangan pakai checklist-checklistan, pakai suara ya.
Oke, Haifa pakai checklist sama jempol tadi. Oke, lanjut. Sembelihan dalam bahasa Arab disebut az-zakah. Artinya Sembelihan lezat, dalam bahasa Arab Lezat, Bu. disebut zakah yang berarti lezat, manis, sempurna, wangi. Yang mana? Lezat doang atau semuanya Lezat. benar? Semuanya Semuanya. benar. Semuanya Benar. benar. Oh, bagus banget itu ya pakai checklist-checklist ya. Tulis-tulis ya. Boleh yang nggak mau suara, tapi ada yang mau mewakili suara ya. Pakai checklist-checklist di layar boleh tuh, kreatif. Oke, tinggal beberapa pertanyaan lagi. Nih. Yo, Gladys, kenapa kamu jadi itu? Hukum kurban dapat berubah menjadi Ya, wajib Butet. jika apa? Banyak uang, Bu. Hmm? Banyak. Banyak uang. Salah. Jika apa? Jika berjanji tadi kan, nazar ya, berjanji itu ya. Oke, salah satu. Lanjut. Boleh ya, checklist-checklist di layar tapi dihapus habis itu ya. Orang yang bernazar mendapat bagian daging kurban sebanyak berapa? Dapat nggak? Kalau orang yang bernazar Bertiga. Gak dapat, Bu. tidak dapat. Pinter. Banyak nih yang jawab checklist. Oke, good. Kita berikutnya. Tinggal 5 pertanyaan. Pas ya. Oke. Nah, menyuapkan kurma halus ke mulut bayi yang baru lahir disebut. Nah, salah, bukan tasmiyah. Tasmiyah tadi beri nama. Yang mana? Akikah nyembelih kambing. Yang mana? Tahnik. Ya, tahkik ya atau tahnik ya. Oke, itu ya. Oke, tahnik. Oke, lanjut. 4 pertanyaan lagi. Boleh dihapus dulu nih coret-coretannya. Oke. Yo, 4 pertanyaannya lagi. Syarat hewan yang disembelih adalah Eh, sehat, Bu. masih hidup, tidak cacat, apa? Tidak sedang menyusui, tanduknya patah apa? Tidak cacat. Salah. Cek, Bu, cek. Masih hidup. Halal, zatnya dan cara memperolehnya. Ya, boleh di delete lagi nih coretannya. Oke, kita spin 3 pertanyaan terakhir. Ya, boleh lebih teliti. Oke. Dalil Quran yang menjelaskan tentang jenis makanan yang dilarang untuk dikonsumsi. Di surat apa gerangan? Ais, di mana? Ayo, ayo, ayo. Oke, siapa lagi yang mau jawab? Boleh, boleh. Semuanya kok jawab itu. Yang paling banyak Al-Maidah ayat 3. Oke, boleh dihapus. Yang salah. Boleh dihapus lagi coretannya ya. Boleh dihapus sayang. Ini dihapus dulu sayang. Oke, yang habis ngelingkarin boleh dihapus dulu layarnya. Ya, 2 pertanyaan terakhir. Kambing untuk kurban yang tanduknya patah, maka yang mana? A, B, C. Yang mana nih? Yuk, yang mana? Batal, benar. Salah. Tuh, kambingnya sampai bersuara. Ya, betul haram kurbannya. Makruh jawabannya ya. Oke. Hewan yang disembelih malam hari tanggal 10 Zulhijjah tergolong apa? Disembelih pada malam hari tanggal 10 Zulhijjah. Disebutnya dengan apa? Nggak boleh coret-coret ini sayang. Sedekah. Oke. Iya. Sip. Sudah berakhir. Oke, saya stop share screen. Banyak ya yang rajin coret-coretan. Ya, oke. Nanti akan saya share lagi untuk latihan-latihan soalnya ya, untuk kamu bisa pelajari di rumah. Kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat-sehat semua. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Semoga sudah di sekolah. Baik, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.